Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Masih diberikan Allah nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, kenikmatan keluangan waktu, kenikmatan untuk bisa melaksanakan, menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sehat semua ya? Alhamdulillah. Ini sing paling penting. Bapak Ibu hidup semua ya? Hidup, alhamdulillah. Hidup sak sembarangan nih ya? Alhamdulillah. Ini penting Pak. Jadi penting hidup jasmaninya, hidup rohaninya. Ini merupakan kenikmatan yang patutnya kita syukuri setiap harinya. Berapa banyak manusia-manusia, saudara-saudara kita yang kemarin masih tertawa bersama keluarganya, bersama istrinya, bersama suaminya, bersama anak cucu, yang hari ini mereka tidak tahu bahwasanya mereka sudah berpindah alam. Mereka merasa masih hidup di dunia. Maka yang pagi hari ini masih bisa mendengar apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini di masjid yang luar biasa ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'da minad dhulumati ilan nur. Penutup para nabi, pencerah untuk seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niki temae ngeri ya. Jadi ngeri-ngeri sedap ngoten lho nggih. Jadi sebuah fenomena yang ada di negeri Konoha, sebuah fenomena yang unik, diyakini adanya, tapi kadang-kadang itu begitu senyap perilakunya. Sebuah tema yang hampir dilakukan secara saya mengutip bahasanya Bang Daniel Anzar Simanjuntak, sebuah gerakan yang dilakukan secara terorganisir, sistemik, masif, dan ini tidak dilakukan oleh individual semata, tetapi dilakukan secara struktural. Ini Masya Allah. Maka temanya ini juga kudu hati-hati, apalagi sama Pak Heru ini nanti di viral-viralkan itu nanti. Salah omong netizen itu lambini turah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, awal materi, mari kita coba untuk tafakkur, berpikir mendalam, berpikir deep thinking, bahwasanya korupsi itu bukan hanya masalah hukum saja, tetapi akar masalah kenapa sampai muncul perilaku korupsi itu sesungguhnya dari penyakit hati. Penyakit hati. Makanya di awal tadi kalau sampaikan Bapak Ibu hidup ini penting. Hidup tak sembarangan, hidup jasmaninya, hidup rohaninya. Karena dari hati inilah semua hal itu berawal. Bapak Ibu kemarin lihat sepak bola enggak? Enggak ya. Oh. Enggak sempet ya. Oh. Menurut Bapak-bapak, liga terbaik itu mana di dunia itu? Itali. Kalau sama Liga Inggris
sama Liga Spanyol, Prancis itu liga-liga terbaik ya. Tapi Indonesia itu juga banyak Pak ya. Nah, liga korupsi jadi Bapak Ibu, masyarakat Indonesia sebetulnya muak, masyarakat Indonesia sebetulnya marah, masyarakat Indonesia akibatnya cuek, masyarakat Indonesia itu egois, masyarakat Indonesia dan seterusnya karena perilaku budaya korupsi itu seolah-olah budaya apa ya singkatannya Pak ya, TS, tahu sama tahu. Ini nangguli birokrasi menus tahu sama tahu lah. Dulu nggak tahu sekarang, katanya ada instansi yang ngurusi masalah sertifikat itu. Kalau ngurus itu berlapis-lapis meja yang harus dilalui, katanya saya nggak tahu barangkali jenengan yang lebih semerap ya. Beberapa waktu yang lalu ada wakil menteri ya yang tertangkap itu Pak, Noel itu baru sudah ada 2 tahun menjabat Bapak Ibu? Belum ada. Ada 1 tahun menjabat? Belum ada. Ada 6 bulan? Kurang lebih. Tapi sudah tertangkap. Apakah perilaku ini hanya dilakukan oleh satu individu? Mohon maaf, Noel saja? Boten. Apakah dilakukan pada 6 bulan terakhir? Boten. Boten. Saya kemarin itu waktu ada acara di Bali, di Bandara Ngurah Rai, ketemu sama tetangga. Disapa, Pak Ferry, ngapain? Balik Surabaya Pak. Oh sama, saya juga balik Surabaya. Dari mana sampean? Saya dari Vietnam. Oh, ngapain? Biasa Pak, buka cabang di sana. Oh, aduh sama Vietnam. Iya Pak, Indonesia ruwet. Loh iya lah. Buka, katanya ini ya, buka apa jenisnya itu, usaha barista kopi itu. Ribet, lebih mudah di sana Pak, cepet, ya, Masya Allah. Ya. Karena kadang-kadang di Indonesia itu muncul istilah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Katanya Pak, katanya. Ini saya mohon maaf, karena ini kan nanti bahasanya itu kan rodok blunder. Saya itu Masya Allah, ada murid itu, dada itu loh, saya rabah itu. Kayak polisi tidur Pak, gagak. Kayak busung lapar. Ya. Makanya korupsi itu penyakit yang sangat-sangat destruktif Pak. Di satu sisi ada orang-orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Di satu sisi ada orang-orang yang berkata, besok makan di mana? Besok makan dengan siapa? Besok menunya apa? Besok makan siapa? Ada orang itu besok makan apa? Besok apa ada yang bisa dimakan? Loh ini Masya Allah Bapak Ibu. Ya nopo Pak? Negara kita itu darurat korupsi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi CPI Transparansi Internasional 2024, Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara dengan skor 37 dari 100. Skor ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun Indonesia masih berjuang melawan korupsi dan berada di bawah negara-negara ASEAN lain. Sinten Pak, KPK itu Pak yang disiram meripatnya itu Pak. Andai kata ada 10 Baswedan, insya Allah Indonesia bersih Pak. Cuma kadang-kadang kan ya ada behind the skin ini loh Pak. Aktor intelektual itu loh Pak, yang main mata kedip netron lawan kodenya udah beda misalnya. Maka apa yang bisa kita lakukan melalui gerakan dari masjid ke masjid? Apa yang bisa kita lakukan dari gerakan jamaah dengan kejamaah satunya? Apa yang bisa kita lakukan membentuk generasi yang berusaha untuk memulai dari membuat pemetaan Pak, sesuai dengan tema korupsi penyakit hati yang merusak negeri itu Masya Allah Pak. Dan itu bermula dari hati.
Maka menurut Imam Ghazali hati ini ada 3, ya. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayit, ya. Klasifikasi hati ini yang mencenderungkan seseorang itu ketika ia memiliki kekuasaan. Katanya Bang Nabi itu kan waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kejahatan itu tidak hanya sekedar ada rencana, tetapi memang ada kesempatan dan ada peluang. Tidak tahu di Indonesia ini koyok-koyok itu menjadi hal yang lumrah, ngoten lho Pak, korupsi itu. Halah aku sakmene kalau sakmono. Kadang-kadang ngoten Pak. Aku lho si sakmene. Kadang-kadang dihitung matematika. Aku nek berkorupsi sakmene, intui sakmene, penjara sakmene. Oh, engko ono remunerasi. Wis ya wis. Yang terbaru apa kemarin Pak dari Pak Prabowo Pak? Tom Lembang Pak. Dapat apa namanya itu? Remisi. Amnesti, abolisi, ya, masya Allah Pak. Hukum ketika ada tawar menarem ya, ada tawar menawar ya, polanya seperti itu Pak. Hukum ketika ada kecenderungan pada satu golongan ya, akan menjadi tumpul ke atas, sangat tajam ke bawah. Maka melalui gerakan dari masjid ke masjid ini, mari kita coba untuk memetakan, menata hati kita. Ya. Klasifikasi hati yang pertama yaitu qalbun salim. Biqalbin salim. Hati yang bersih tunduk kepada Allah, jauh dari kemunafikan, dengki dan rakus. Jujur, ikhlas, amanah, menjauhi korupsi. Ngeten iki angel, Pak. Nanggone perusahaan berusaha untuk tegak lurus, kenceng, gak neko-neko. Saya punya teman itu, almarhum beliaunya. Almarhum, semoga Allah memberikan yang terbaik di sisinya. Itu di keuangan Pak, bersih orangnya. Wes rotasi sana, rotasi sini, taruh sana, taruh sini. Karena bahasanya dalam nulis ngeriwa iya, ngeriwa iya itu. Kenceng orangnya Pak. Karena tidak mau dibuat main-main, tidak bisa dibuat main mata. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mengetahui ia harus kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan qalbun salim, hatinya yang bersih. Tidak mau tahu, tidak mau main-main, tidak ingin kembali kepada Robnya itu dalam keadaan penuh dengan compang-camping. Tidak mau, berusaha untuk membersihkan hatinya, menata jiwanya. Tidak mau main-main. Yang ketiga, qalbun marid. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu bertambah penyakit itu. Hati ini itu masih sehat Pak, memiliki iman, tapi kadang-kadang labil, naik turun, delok keadaan, delok sikon. Aman tak ini didelok sih, dipetani sih, kira-kira aku melok iki ya apa iki, delok dipetakan. Wah aman. Nek gak aman, gak usah wis aja gak melok. Ojo. Bahaya. Tiarap, silent. Meneng kabeh. Tapi nek sekiranya aman, gas. Ngoten. Hati yang masih memiliki iman tetapi lemah dan sering terombang-ambing. Ciri-ciri mudah tergoda suap, rasuah, bimbang antara halal haram, tahu korupsi salah tapi tetap melakukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada kalanya Pak, manusia itu termasuk saya, itu ada sebuah tarik menarik Pak dalam jiwa itu. Gejolak jiwa manusia itu tarik menarik Pak. Tarik menarik, coba jenengan pahami. Pernah nggak ngerasakan sebuah fase jenengan itu dalam hati gejolak seperti ini? Gak usah melok-melok, halah gak popo, ojo didik ae lho, ojo diterusno kalau sing delok. Betul Pak? Tarik-tarikan, gak usah. Ini perang Pak, perang batin Pak. Ya, perang batin. Dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, teman. Itu sangat berpengaruh sekali Pak. Makanya orang-orang baik itu kumpulnya dengan orang-orang baik Pak. Karena apa? Saling membackup.
Ya, hatinya sakit. Nek gumbulane wong seneng ngerasani Pak, ya melok ngerasani. Nek gumbulane wong seneng sekak Pak, ya seneng sekak. Nek gumbulane iku seneng touring Pak, ya touring, bahasane touring ae. Katanya di sini base campnya bikers mungkin. Melok budal kabeh tanggal 5 besok. Jamaah kosong kok nang kene. Budal nang sengkaling kabeh. Loh ini Masya Allah. Itu Pak, maka hati yang sakit ini sebenarnya bisa disembuhkan, bisa dirawat, namun akan padam jika dibiarkan. Maka betapa pentingnya membentuk yang namanya support system itu Pak. Support system itu penting. Kenapa korupsi di Indonesia itu susah untuk dibasmi? Karena sama-sama saling membutuhkan. Makanya kejahatan yang terorganisir dengan baik, yang disusun secara struktural, sistematis dan masif untuk menggerakkan sebuah kejahatan akan mampu Pak mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Contoh kalau saya tarik ke lingkup internasional, hari ini para pemimpin dunia Islam itu masuknya di hati yang sakit Pak. Bagi orang-orang mukmin yang hatinya terombang-ambing antara dunia dan akhirat, oh bingung karepe dhewe. Atau mungkin mereka tersandera. Kalau tersandera kan bahaya Pak, mereka itu punya kartu semuanya. Mereka itu akan melakukan apapun untuk menghalalkan segala caranya dengan cara apapun. Nah ini Masya Allah Pak. Maka waspadalah. Yang kedua, qalbun marid. Yang paling berbahaya itu adalah qalbun mayyit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim misawad wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hatinya, qulubihim, sam'ihim wa absarihim. Allah telah mengunci mati hatinya, pendengarannya, ya, penglihatannya. Wis gak peduli, ndak mau tahu Pak. Pokoknya wis. Nek wis pokoke kan angel Pak. Nek wong Surabaya pokoke yo gak mau tahu, gak harus pokoke. Angel wis. Ini Masya Allah Pak. Ndak mau tahu keadaan rakyatnya, ndak mau tahu. Makanya kemarin itu mungkin ya pemerintah presiden di dunia ini itu ngeri melihat dua kejadian di Indonesia sama di Nepal. Betul nggih Pak? Takut Pak, jangan dikira wong Nepal itu terinspirasi oleh Indonesia Pak, ngeri Pak, cuma lebih parah Nepal gitu aja. Sampai rumah dibakar, menteri-menteri diturunkan. Wong Indonesia kopi api Pak. Tiang Indonesia niku sae Pak, gampang lali, amnesia Pak. Mendadak lupa itu cepet. Apalagi dimainkan dengan media propaganda. Cepet lali nih Pak, winter Pak. Ini Masya Allah. Maka qalbun mayit inilah menjadi awal pintu perilaku pejabat-pejabat ya untuk melakukan korupsi. Pintunya di sini Pak, qalbun mayit. Ini saya refresh, seringkali tak sampaikan Pak. Raya namanya, pernah dengar kata raya Pak? Raya namanya usianya 4 tahun Pak. Raya namanya tinggal bersama ibu yang mengidap penyakit mental, penyakit jiwa. Raya namanya ternyata tidak hanya ibunya yang sakit jiwa, ayahnya juga mengidap tuberkulosis. Raya namanya usia 4 tahun kalau main di bawah kolong rumahnya bersama ayam-ayam yang ada kotorannya. Raya namanya ketika sakit dibawa ke puskesmas ditolak, dibawa ke rumah sakit ditolak karena tidak memiliki BPJS. Raya namanya ternyata kepala desanya itu masih ada hubungan saudara. Raya namanya meregang nyawa, mohon maaf, bakteri cacing keluar dari matanya, bakteri cacing keluar dari telinganya, hidungnya dan mulutnya, mohon maaf, dari duburnya. Raya namanya dalam tubuhnya terdapat 1 kilo cacing Pak. Tidak hanya satu raya, 2-3 minggu yang lalu di luar pulau itu ada namanya Haidar kalau nggak salah, umurnya 1,8 tahun. Sama Pak, loh Masya Allah Pak. Ngeri Pak. Kadang-kadang di Indonesia itu ya mohon maaf, semoga saya salah. Kalau ada anggaran itu dari sini ke sini itu kadang-kadang turun, tidak bisa dibuktikan dan ini berbahaya.
Ya. Tapi kadang-kadang itu ngeri Pak. Makanya dibutuhkan untuk generasi-generasi muda. Yuk, generasi-generasi 2045, yuk perangi korupsi. War against corruption. Ini penting. Ya. Semoga nanti ketika Bang Novel Baswedan masuk dalam sistem pemerintahan lagi ini, itu mampu membersihkan. Semoga Pak Prabowo itu semakin tegas membersihkan korupsi. Meskipun berat Pak, karena ini menggurita. Mengguritanya strukturalis dalam. Ibarat Pak, sebelum tumor nih Pak, kanker sebelum tumor kanker nih, menjalar kemana-mana Pak. Itu Masya Allah Pak. Ya. Korelasi antara hati dengan perilaku korupsi. Jika hati itu sehat Pak, maka akan lahir sikap amanah dan jujur. Materi SMP kelas 8 itu ada materi namanya amanah dan jujur. Anak-anak saya suruh bikin kelompok, bikin drama tentang amanah dan jujur. Lu ngoten niku ngetik Pak nanggone Mbak Google Pak. Kasus korupsi di Indonesia. Muncul 15 Pak nama pejabat Pak. Seret ngoten Pak. Namanya, korupsinya, nominalnya, kementeriannya Pak. Lu ngoten niku anak-anak tanya, "Lu Tat, itu kok ono Kementerian Agama, Tat?" Saya lah kayak jawab Pak. Gitu. Saya kan yo bingung toh Pak. Ada lagi muncul Kementerian Pendidikan. Lho ya nopo Pak? Ini suka ndak suka, mau ndak mau. Jenengan pasti paham. Ganti Menteri Pendidikan mesti ganti kurikulum. Saya ndak mau bahas itu. Saya ingin membahas korupsi ini. Loh Masya Allah Pak, ini kenapa gitu? Anak-anak Pak, kritis-kritis Pak, anak-anak sekarang Pak. Buka langsung data yang dibuka, jeret, loh tat, loh. Kalau nggak salah sebelum Yakut ini Pak, Yakut ini kan dulu Surya Dharma Ali ya Pak ya, betul gitu. Pak Saipudin loh, Masya Allah. Artinya seperti yang saya sampaikan kemarin, korupsi di tingkat kementerian pemerintahan itu tidak dilakukan secara individu Pak. Noel itu Pak dapat berapa Pak? 3 miliar. Menurut temuan itu ada 89 miliar. 89 miliar dikurangi 3 miliar, ada 86. Nang di 36 iki Pak. Loh Masya Allah Pak. Ini Masya Allah. Maka betapa pentingnya memetakan, karena korelasi hati, tipe hati, kategori hati kalau dalam konteks korupsi itu sangat berpengaruh sekali. Korupsi lahir dari hati yang sakit dan mati. Ya suka tidak suka, mau tidak mau, para anggota dewan itu kan ketika nyalek itu kan ya bondo Pak. Betul gitu. Ada calon yang belum beruntung di sini Pak. Kalau mencalonkan itu biayanya minimal berapa Pak? 1 juta Pak. M Pak. Saya ngawal Mas Diki sama Pak Maksun sama Pak Arif aja saya ngeri Pak. Waduh, ya. Belum lagi yang incumbent itu yang ndak apa namanya itu, ndak pakai promosi, mau tembak langsung, tembak teleser bahasanya ya. Belum serangan fajar. Dulu kan serangan fajar Pak. Sekarang kan juga serangan fajar lagi Pak. Serangan subuh, serangan fajar, serangan duha, serangan ba'da duhur, ba'da duhur. Wis gak karu-karuan. Wat. Ngoten niku, apakah mereka tidak hitung-hitungan Pak? Apakah mereka tidak akan mengembalikan Pak? Ya pasti hitung-hitungan. Saya punya teman itu, amplopan niku amplopan 50.000, gawe 250.000, 250.000 amplop. Oh ya apa amen. Ya tidak bisa dibuktikan, saya tidak bisa membuktikan katanya. Tapi ini nyata apa mboten? Nyata Pak. Loh, ketika mereka menghitung dagang Pak, hitung dagang kan hitung-hitungannya Pak. Hitung. Loh Masya Allah Pak, ngeri. Menjaga negeri dari korupsi harus dimulai dengan membersihkan hati. Di dalam jiwa cucu anak Adam itu terdapat segumpal darah. Jika darah itu baik, maka seluruh tubuh akan ikut baik, akan ikut sehat, akan ikut kuat. Tapi kalau segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, sakitlah seluruh tubuh. Dan segumpal darah itu adalah hati. Katanya Hakim, jagalah hati, jangan kau kotori.
jagalah hati lentera hidup ini. Agim itu Pak, saya 2001 Pak sudah jualan bukunya Agim Pak. Namanya bukunya apa? Manajemen Kolbu. 2001 Pak, saya masih ingat Pak. Saya dodolani nang di Masjid Cengho sana loh Pak. Itu ada siarnya, itu ada siarannya langsung di situ. Itu hati Pak. Hati. Maka untuk menjaga hati agar senantiasa sehat, hidup, kuat, berteman dengan tiang-tiang sae kados jenengan ngeten niki. Jenengan tiang sae, Pak. Tiang sae, Pak. Maka yang pertama, agar kita terhindar dari sikap sifat korupsi, ya, yaitu senantiasa menjaga dari sifat tamak dan rakus, senantiasa melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ya. Karena korupsi itu mengotori jiwa Pak. Sekadung korupsi ini enak wis. Pagi, sarapan pagi Bali, makan siang Surabaya, makan malam Jakarta. Ngoten Pak. Mau ke toilet Bandung, keren Pak. Tidur Banten, loh ya napa sampai? Ya. Seperti kemarin, pada saatnya semua akan terkuat. Kemarin dari salah satu partai, keren, saya apresiasi, langsung dipecat, ya Pak ya. Yang naik mobil, sambil ngerekam sama biduannya, napa nih, saya pun ngerekam, kita akan napa nih bahasanya, kita akan rampok negara ini, betul nggih Pak? Oh, itu terucap Pak. Itu Masya Allah Pak. Karena hatinya niku, jiwanya niku wis terkotori, wis gak mau tahu gelap mata, dunia wis pokoknya. Karena korupsi itu dorongannya itu antara perut dan di bawah perut Pak. Angel itu. Menumbuhkan rasa amanah. Amanah adalah lawan dari khianat. Ya. Maka kita harus mencoba untuk menjaga amanah. Apakah korupsi itu tidak hanya dilakukan di kesempatan, kadang-kadang masjid, sekolah, lembaga-lembaga sosial, jika ada perilaku penyimpangan, pokok ada berbau uang itu wis pasti ada peluang Pak, ada peluang selalu sih. Makanya betapa pentingnya untuk senantiasa ada kontrol, ada waskat, pengawasan ketat, supaya apa? Mereka paham bahwasanya setiap tingkah laku mereka itu innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Kados ngeten niki, enten CCTV niki, CCTV nggih. Satu, CCTV aja berapa Pak? 2. Ada total 3. Loh niki CCTV. CCTV dalam rangka dilakukan untuk pengawasan. Bagi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setiap mukmin itu memiliki CCTV apa mboten? Enggak ada Pak jenengan Pak. Jika Cina dengan miliaran penduduknya itu katakanlah memiliki 2 sampai 3 juta CCTV yang tersebar di seluruh negeri. Indonesia dengan 185 juta jiwanya memiliki 200 sampai 300 ribu CCTV. Maka setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu memiliki berapa CCTV Pak? 2. Nggih. Nggak pernah nge-lag, never buffering, nggak pernah kekurangan memori kayak HP ini Pak Heru ini full harus dihapus. Tapi memori kita Pak, kanan kiri ini Pak, nggak pernah ila yaumil qiyamah, dan akan disetel, diputar. Loh ini Masya Allah. Orang-orang yang beriman tahu ketika mau berbuat sesuatu, mau korupsi, mengambil yang bukan haknya, ia sadar, ia paham. Gusti Allah mboten sari. Tahu Pak. Menghidupkan rasa takut kepada Allah. Nah, ini penting. Ittaqullaha haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, di kantor, di masyarakat, di masjid, di masyarakat, semuanya tahu paham. Ya. Allah Maha melihat apa-apa yang kita kerjakan,
baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Terkuak Pak pada saatnya Pak, terbuka Pak pada saatnya Pak. Yang terakhir, mengingat kematian. Ya. Hasil korupsi tidak bisa dibawa mati, bahkan jadi beban di akhirat. Setiap kita pasti akan mati Pak. Setiap kita pasti akan menemui waktunya. Maka orang-orang yang beriman itu akan kematian tidak pernah takut Pak. Kematian bagi seorang muslim itu bukan untuk ditinggal lari. Kematian untuk seorang mukmin itu bukan untuk ditakut-takuti. Tapi kematian bagi seorang muslim itu adalah disongsong, ditunggu dengan persiapkan bekal akhirat yang pasti. Karena ketika kematian itu datang Pak, itu akan datang dengan cara tiba-tiba. Dan ketika itu datang Pak, tidak dapat dimajukan dalam sedetik, tidak dapat dimundurkan barang sedetik, nek waswaye pas. Lah mugi-mugi kula njenengan sedaya ketika saat itu datang, ketika masa itu tiba, kula lan njenengan sedaya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Aku qouli hadza wa astaghfir innallaha wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila bisa bil haqq fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.